Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cendekia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ini, mudah-mudahan memberikan banyak kemanfaatan untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu tentang makna puasa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis beliau, "Rubba shaim walam yajid min siyamihi illal ju'i wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak sedikit dari kita yang memahami menjalankan ibadah puasa sebatas pada perut saja. Padahal selama apapun itu kita lakukan, apakah itu 10 jam, 12 jam, sehari, sepanjang bulan, atau sepanjang tahun, tidak akan pernah mampu menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana tujuan kita untuk berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari sinilah wahai saudaraku, para pemirsa Cendekia TV yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita lakukan evaluasi kembali. Apakah puasa yang telah kita jalani selama ini benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi target dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan diri kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dalam sabda beliau, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, wa innamas siyamu minal lagwi warrafathi." Sesungguhnya puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi sesungguhnya puasa yang sebenar-benarnya adalah saat kita mampu mengendalikan perbuatan dan perkataan kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ya, dalam hadis beliau, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang belum mampu mengendalikan dirinya dari perkataan-perkataan kotor dan mengamalkannya, maka sungguh Allah tidak membutuhkan darinya puasa yang dilakukannya. Nah, dari sini sangat jelas sekali saudara-saudara sekalian bahwa puasa yang kita lakukan ya selama ini mungkin masih banyak perlu dievaluasi ya. Apakah puasa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang menjadi syarat ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau masih perlu kita perbaiki ya, terutama pengaruh daripada puasa yang kita jalani ya. Karena puasa ini menjadi ibadah yang sangat istimewa, tentunya hal itu memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Dimana saat kita sedang berpuasa, puasa yang kita lakukan tersebut harus mempengaruhi beberapa hal yang ada di dalam diri kita. Baik itu pikiran kita ya. Ketika kita sedang berpuasa, diharapkan pikiran kita harus benar-benar bersih dari pikiran-pikiran yang mengandung suudzon, buruk sangka, kecewa, apalagi terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita jalani seperti sekarang ini ya, apapun penyebabnya yang ada di dunia ini adalah tidak akan pernah lepas dari apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sampaikan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Tidak ada satupun yang bisa kalian lakukan kecuali
apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sedang berpuasa, maka pikiran kita harus positif, ya, positive thinking. Apapun yang terjadi, apakah itu sesuai dengan keinginan hati kita atau tidak sesuai dengan keinginan hati kita, kita harus senantiasa belajar ridha, ya. Tidak boleh berburuk sangka, apakah itu kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa yang baik yang juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang berpengaruh pada ucapan kita. Di mana saat kita sedang berpuasa, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, ya, harus benar-benar mampu mengendalikan kita dari perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan kotor, ya, menggunjing, terutama ini bagi perempuan, ya. Jangan sampai ini kita sudah menahan lapar, ya, selama 12 jam, tapi kita tidak mampu menahan diri dari lisan kita, ya. Mengumpat, kemudian mengadu domba, dan yang lain sebagainya. Nah, ketika itu semua terjadi, maka menunjukkan bahwa puasa yang kita lakukan itu belum menjadi sebuah puasa yang sukses, ya. Kemudian yang ketiga, selain pikiran dan ucapan, adalah amal solih kita, ya. Saat kita sedang berpuasa, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Amal-amal kita harus kita kendalikan supaya bisa produktif, senantiasa menghasilkan amal-amal solih yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita sedang berpuasa, peluang ini sangat besar sekali, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis beliau, idza jaa Ramadan, jika Ramadan telah tiba, telah hadir di antara kita, futihat abwabul jannah, ya, pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Di mana ini ditafsirkan oleh para ulama, ya, ada yang menafsirkan secara real bahwa setan-setan pada bulan Ramadan ini memang tidak dibiarkan oleh Allah leluasa mengganggu kita semua, ya. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah syaitan yang ada pada diri kita sendiri, yaitu nafsu kita, begitu, ya. Tapi semuanya bisa kita terima bahwa ini fakta di bulan Ramadan, ya. Banyak sekali orang yang mungkin selama ini tidak pernah mendatangi tempat-tempat sholat, mereka datang ke tempat sholat. Yang selama ini membiarkan Quran mereka berdebu, mereka membukanya, gitu. Yang selama ini jangankan sholat rawatib 2 rakaat, ya, bagaimana bisa di bulan Ramadan mereka dengan senang hati melakukan sholat tarawih meskipun itu jumlahnya lebih dari 10 rakaat atau lebih dari jumlah sholat rawatib yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih sangat banyak lagi contoh-contoh yang lain di mana minimal seseorang itu akan meningkat amal solehnya ketika sedang berpuasa, ya. Jadi jangan sampai karena rasa lapar yang kita alami, rasa lapar yang kita jalani ini membuat kita tidak produktif, ya, dalam melaksanakan ibadah. Yang juga kalau kita belajar sirah, bahkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit, ya, kemenangan-kemenangan diraih oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, di mana saat itu mereka juga sedang melakukan ibadah puasa, ya. Di antaranya yang mungkin kita sangat kenal yaitu peristiwa Fathu Makkah, itu terjadi pada bulan Ramadan, begitu, ya. Kemudian selain daripada pikiran, kemudian ucapan, amal soleh kita, yang keempat, ya, yang harus dipengaruhi dari puasa yang kita lakukan adalah sabar dan syukur kita, ya. Sabar dan syukur kita. Ini jadi ketika kita sedang berpuasa harus mampu mengontrol emosi kita, ya. Terutama bagi para ibu-ibu sekalian yang mungkin sudah 2 bulan ini disibukkan dengan
berbagai urusan anak-anak yang selama ini ya kita mendapatkan bantuan luar biasa dari para guru di sekolah ya. Kita harus menghandle apa yang dibutuhkan oleh mereka semua dari rumah kita masing-masing. Nah, tentunya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, kita tahu bahwa tidak sedikit dari para mama, bunda ya, para umahat itu mengeluhkan ya betapa semua itu perlu kesabaran yang sangat luar biasa ya. Ada keluhan dari para umahat, ada juga keluhan dari para anak-anak yang mereka lebih suka diajar oleh gurunya karena gurunya lebih sabar begitu ya. Nah, di sini barangkali ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, para ibu sekalian ya, kita harus mampu mengendalikan amarah kita. Mungkin kalau kita marah biasanya itu do re mi langsung do nada tinggi ya, kita bisa lebih rendahkan kembali ke do gitu ya. Itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah ya, kita harus banyak istighfar gitu ya. Kemudian syukur kita juga ya, apalagi di masa sulit seperti sekarang ini, jangan sampai puasa yang kita jalani ya justru menjadikan kita tidak bertambah syukur ya, dan diantaranya mungkin kita berlebihan dalam menyiapkan hidangan buka ataupun sahur. Dan yang terakhir ya, ketika kita sedang berpuasa, salah satu yang menjadikan puasa kita berkualitas adalah kita perbanyak aksi dalam beramal solih ya, berbagi dengan sesama, memberikan manfaat kepada sesama, sehingga puasa ini betul-betul menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi juga para pemirsa sekalian ya. Semoga puasa kita tidak hanya berkuantitas, berkualitas, tapi juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.